Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ratu Khalifah. Perkenalkan, nama saya Cynthia Audia Sormin. Kami dari SMA Negeri 1 Palangkaraya. Pada percobaan ini, kami mengambil judul Pembiasan pada Kaca Plan Paralel. Dengan tujuan, yang pertama, menyelidiki hubungan antara sinar datang dan sinar bias pada kaca plan paralel. Yang kedua, menentukan besarnya indeks bias pada kaca plan paralel. Definisi operasional variabel. Variabel manipulasi. Sudut datang atau I adalah sudut yang dibentuk suatu cahaya yang datang terhadap garis normal suatu medium. Variabel respon. Sudut bias atau R adalah sudut yang dibentuk dari pembiasan cahaya yang datang atau cahaya pantul terhadap garis normal. Variabel kontrol. Jenis kaca plan paralel. Kaca yang digunakan adalah kaca plan paralel dengan ketebalan yang sama pada 8 kali percobaan, yaitu 1,9 cm. Hipotesis, sinus sudut datang berbanding lurus dengan sinus sudut bias. Pada percobaan ini, kami melakukan percobaan sebanyak 8 kali dengan sudut yang berbeda. Percobaan pertama 25 derajat. Percobaan kedua 30 derajat. Percobaan ketiga 35 derajat. Percobaan keempat 40 derajat. Percobaan kelima 45 derajat. Percobaan keenam 50 derajat. Percobaan ketujuh 55 derajat. dan terakhir percobaan kedelapan 60 derajat. Alat dan bahan yang kami gunakan dalam percobaan adalah kaca plan paralel, busur derajat, penggaris, jarum pentul, landasan gabus, kertas HVS, dan pulpen. Rangka percobaan. Yang pertama, meletakkan kertas HVS pada landasan gabus, lalu tusuk sisinya menggunakan jarum pentul. Meletakkan kaca plan paralel di atas kertas HVS dan menggambarkan sisi-sisinya. Menggambar garis normal pada salah satu sisi pembias kaca plan paralel. Mengukur sudut datang, di sini kami menggunakan sudut datang 25 derajat. Meletakkan kaca plan paralel kembali. Lalu meletakkan 2 buah jarum pada garis sinar datang 25 derajat. Mengamati bayangan jarum dari sisi kaca yang lain, kemudian meletakkan 2 buah jarum yang segaris dengan bayangan jarum sebelumnya. Menggambarkan jalannya sinar yang melalui kaca dengan menghubungkan titik jarum pentul.
Mengukur sudut bias sinar. Sudut bias sinar 17 derajat. Sudut datangnya 25 derajat. Untuk percobaan kedua, kami menggunakan sudut datang 30 derajat. Ulangi langkah seperti percobaan pertama tadi. Sudut datang 30 derajat. Sudut biasnya 19 derajat. Setelah melakukan 8 kali percobaan, dapat dihasilkan data sebagai berikut. Analisis data. Percobaan menyelidiki hubungan sudut datang dan sudut bias pada kaca plan paralel dilakukan sebanyak 8 kali percobaan dengan sudut datang yang berbeda-beda. Yang pertama, sudut datang 25 derajat, sin I sama dengan sin 25 derajat sama dengan 0,42 diperoleh sudut bias sebesar 17 derajat, sin R sama dengan sin 17 derajat sama dengan 0,29. Pada percobaan kedua, yaitu sudut datang 30 derajat, sin I sama dengan sin 30 derajat sama dengan 0,5 diperoleh sudut bias sebesar 19 derajat, sin R sama dengan sin 19 derajat sama dengan 0,32. Pada percobaan ketiga, yaitu sudut datang 35 derajat, sin I sama dengan sin 35 derajat sama dengan 0,57 diperoleh sudut bias sebesar 23 derajat, sin R sama dengan sin 23 derajat sama dengan 0,39. Pada percobaan keempat, yaitu sudut datang 40 derajat, sin I sama dengan sin 40 derajat sama dengan 0,64 diperoleh sudut bias sebesar 25 derajat, sin R sama dengan 25 derajat sama dengan 0,42. Pada percobaan kelima, yaitu sudut datang 45 derajat, sin I sama dengan sin 45 derajat sama dengan 0,070 diperoleh sudut bias sebesar 28 derajat, sin R sama dengan sin 28 derajat sama dengan 0,46. Pada percobaan keenam, sudut datang 50 derajat, sin I sama dengan sin 50 derajat sama dengan 0,76 diperoleh sudut bias sebesar 30 derajat, sin R sama dengan sin 30 derajat sama dengan 0,5. Pada percobaan ketujuh, sudut datang 55 derajat, sin I sama dengan sin 55 derajat sama dengan 0,81 diperoleh sudut bias sebesar 32 derajat, sin R sama dengan sin 32 derajat sama dengan 0,52. Pada percobaan ke-8, sudut datang 60 derajat, sin I sama dengan sin 60 derajat sama dengan 0,86 diperoleh sudut bias sebesar 36 derajat, sin R sama dengan sin 36 derajat sama dengan 0,58. Dari data yang dihasilkan, dapat dibuat grafik hubungan antara sinus sudut datang dan sinus sudut bias sebagai berikut. Dari grafik di atas, terlihat bahwa perbandingan sin I dan sin R mendekati garis lurus, sehingga sin I dan sin R berbanding lurus. Perbandingan antara sin I dan sin R merupakan suatu konstanta
yang dinamakan dengan indeks relatif. Dari percobaan dapat dihitung menggunakan perumusan matematis hukum Snellius. Dalam percobaan pertama diperoleh 1,44, percobaan kedua diperoleh 1,56, pada percobaan ketiga diperoleh 1,46, pada percobaan keempat diperoleh 1,52. Pada percobaan kelima diperoleh 1,52, pada percobaan keenam diperoleh 1,52, pada percobaan yang ketujuh diperoleh 1,55, pada percobaan ke-8 diperoleh 1,48. Didapatkan rata-rata indeks bias yaitu 1,50. Dari percobaan didapatkan indeks bias relatif kaca adalah 1,5. Nilai ini sama dengan nilai indeks bias kaca pada berbagai literatur. Lewat percobaan ini dibuktikan juga hukum Snellius tentang pembiasan, di mana cahaya dari medium kurang rapat ke lebih rapat atau udara ke kaca akan dibiaskan mendekati garis normal, dan sebaliknya dari medium rapat ke kurang rapat atau kaca ke udara akan dibiaskan menjauhi garis normal. Dari hasil percobaan dan analisis data yang telah dilakukan, pembiasan pada kaca plan paralel dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu: Yang pertama, sinus sudut datang berbanding lurus dengan sinus sudut bias. Yang kedua, perbandingan sinus sudut datang dan sinus sudut bias merupakan indeks bias relatif kaca. Indeks bias kaca plan paralel hasil percobaan adalah 1,50. Sekian dari kami, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.